Shalom, selamat pagi bagi kita semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita akan kembali berjumpa melalui video ini. Kita akan belajar kembali akan satu pekabaran firman Tuhan yang selama ini mungkin kita belum terlalu paham apa maksud daripada firman Tuhan itu, ya. Sekarang ini saya posisi di daerah salah satu villa di Megamendung di Bogor, karena ada acara kami para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu semua, terkait dengan video-video saya yang lain masalah hari peribadatan kita, ada banyak sekali kita lihat di luar sana yang begitu getol menolak akan kekudusan akan hari Sabat. Banyak yang menolak akan peribadatan setiap hari Sabat. Padahal Tuhan jelas sudah menciptakan satu hari itu, hari khusus, yaitu hari ke-7 atau hari Sabat. Ya. Namun begitu banyak, ya, itu tadi yang saya bilang, yang menolak akan hal ini dengan berbagai-bagai cara yang dikemukakan, namun tidak menjadi masalah. Salah satu ayat yang merupakan ayat penolakan, ya, akan hari Sabat ini mereka kutip di dalam Roma pasal 14 ayat 5. Ya. Roma pasal 14 ayat 5. Dikatakan ayat ini yang mereka kutip ini adalah yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Nah, jadi bagi mereka, Bapak Saudara, mereka kutip ayat ini bahwa semua hari sama saja. Jadi kapan saja kita ibadah bolehlah. Ya, tidak ada hari tertentu yang dikhususkan. Nah, jadi semua hari boleh saja. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau lihat ayat ini, tidak sedang berbicara tentang hubungannya kepada hari peribadatan, ya. Tapi apa yang sedang dibicarakan di dalam ayat ini? Sahabatku yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu semua, ayat ini sebenarnya tidak sedang membicarakan tentang semua hari kita boleh pakai untuk beribadah, atau hari Sabat boleh di hari kapan saja, ya, boleh di hari kapan saja. Tetapi sekali lagi, benarkah demikian? Ya, begini, kalau kita melihat, ya, di beberapa media massa, ya, kita akan mendapatkan rubrik atau artikel-artikel mengenai astrologi atau ramalan bintang. Ya, mungkin kalau dulu hal ini dilakukan, mungkin kalau sekarang sudah mulai jarang-jarang lah. Tapi adalah itu, ya. Banyak orang yang memulai perjalanan bisnisnya, ya, perjalanannya, pernikahannya, dan acara-acara yang lain, Bapak Ibu semua, ya. Mereka terlebih dahulu melihat satu ramalan bintang, ya. Satu contoh kalau di daerah Jawa, ya. Kebetulan istri saya adalah dari Jawa, ya. Sedikit saya tahu budaya-budaya yang ada di sana. Kalau kebiasaan di Jawa, ya, mereka itu membaca yang namanya primbon, ya, membaca primbon. Ya, primbon tersebutlah yang yang memilih hari yang baik, ya. Jadi primbon itu memilih hari yang baik, ya, sebelum mereka melakukan satu acara, entah pernikahan, membangun rumah dan sebagainya. Jadi primbon, ya. Kemudian daerah suku Batak atau di Sumatera, mereka juga ada istilah yang namanya manjujur ari. Ya, manjujur ari ini adalah memilih hari yang baik sebelum melakukan pernikahan, ya.
membangun rumah, memasuki rumah baru dan sebagainya. Jadi mereka jujur hari dulu ya. Jadi mereka memilih hari yang baik. Jadi baik primbon di Jawa maupun manjujur ari di Sumatera, khususnya orang Batak, dua-duanya adalah mencari hari yang baik. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, demikianlah juga yang terjadi di Roma pada waktu itu, ya, di mana ya umat Tuhan di Roma dengan latar belakang yang berbeda-beda, mereka ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda pula, ya, di mana ya yang seorang mereka yakin ada hari yang lebih baik dari hari yang lainnya, ya. Kemudian sedangkan yang lainnya menganggap bahwa semua hari itu sama saja baiknya, ya. Tidak ada hari yang lebih baik. Kemudian, Bapak Saudara, apa yang dilakukan Rasul Paulus? Ya, karena kita tahu bahwa ini tadi Roma 4 ayat 14 ayat 5 ini adalah surat Paulus kepada Roma pada waktu itu. Nah, yang dilakukan Paulus adalah dia mengatakan kepada mereka, ya, agar hal seperti itu jangan dipersoalkan. Ya. Yang penting apa? Keyakinan hati sendiri. Ya. Yakinlah bahwa semua hari itu adalah hari yang baik. Ya. Semua hari itu hari yang baik. Ya. Jangan memilih-milih hari sebelum melaksanakan suatu urusan. Itu maksudnya Paulus. Ya. Jadi di antara umat Tuhan di Roma, mereka pun melakukan hal ini, memilih-milih hari. Ya. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka milih-milih hari. Oh, ini hari yang baik. Makanya muncul ayat ini. Ya. Saya baca sekali lagi. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi permasalahan yang ada di Roma tentang memilih hari ini, ya, sama seperti juga yang terjadi di Indonesia, di Jawa Primbon dan di Batak Manjujur Ari, ya. Dia Rasul Paulus memberikan satu arahan bahwa itu jangan terjadi. Jadi sekali lagi ayat ini tidak sedang berbicara tentang hubungan dengan hari peribadatan, khususnya hari Sabat. Jadi dalam hal ini Saudara, bahwa Roma 14 ayat 5 itu tidak sedang membicarakan bahwa hari Sabat itu atau hari ketujuh itu sama saja dengan hari-hari yang lain, ya. Tidak. Karena apa? Karena hari Sabat adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan, ya. Jadi tidak sama dengan hari-hari yang lain, ya. Sebab topik pembicaraan yang dibahas dalam ayat itu adalah mengenai menghakimi, ya. Ingat, topik pembicaraan yang dibahas dalam ayat itu adalah, kalau kita baca satu perikop itu adalah tentang menghakimi, ya. Kita baca perikopnya, ya, mulai dari ayat 4 dan ayat 10 di situ ada. Jadi sekali lagi, ayat itu tidak sedang membicarakan tentang hari peribadatan, apalagi hari Sabat. Ingat, hari Sabat hari yang khusus yang telah dikhususkan oleh Tuhan pada hari ke-7, dan itu beda dengan hari-hari yang lain. Jadi sekali lagi, jangan pakai ayat ini untuk menolak akan kekudusan hari Sabat. Hari-hari yang lain berbeda dengan hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan. Dan topik yang sedang dibacakan atau dibicarakan di dalam ayat itu, ya, Roma 14 ayat 5 itu tadi adalah tentang hal menghakimi. Tidak berbicara tentang hal peribadatan atau hari Sabat. Ingat? Nah, kemudian dalam hal ini siapapun, ya, tidak bisa menggantikan hari Sabat itu dengan hari-hari yang lainnya, ya. Seperti dikatakan tadi, sama, ya, semua hari sama saja. Tidak bisa. Kita tidak bisa menggantikan hari Sabat itu ke hari-hari yang lain, ya. Karena hari Sabat ini telah dikuduskan
oleh Allah, ya, telah dikhususkan, diberkati oleh Allah, ya, sebagai hari perhentian penuh bagi dia. Ya, di mana pada hari Sabat itu kita akan bisa berbakti, ya, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Hari Sabat, ya, tetap menjadi hari perbaktian yang suci, di mana Yesus dan Rasul Paulus berbakti pada hari Sabat juga. Ya, kalau kita bisa lihat Lukas 4 ayat 16 dan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2, pasal 18 ayat 4. Di situ ada ayat-ayatnya. Coba dibaca nanti. Ya. Jadi mulai daripada hari Minggu sampai hari Jumat, semua hari itu sama, tidak ada yang beda. Ya. Sama baiknya. Ya. Dan tergantung daripada keyakinan kita masing-masing. Tapi ingat, hari Sabat adalah hari yang khusus, yaitu hari Tuhan yang suci, yang telah Dia ciptakan, Dia sediakan bagi kita. Jadi jangan samakan hari-hari yang lain dengan hari Sabat. Ya. Karena ingat, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi ini, Dia menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ingat, urutan waktu dalam penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Barulah hari ke-7. Jadi urutan hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah satu paket penciptaan. Karena 6 hari Tuhan menciptakan dunia ini, bukan 7 hari. Ingat, 6 hari Tuhan telah ciptakan dunia ini, bukan 7 hari. Lalu itulah satu paket. Lalu baru hari ke-7-nya Dia berhenti memberkati dan menguduskan hari ke-7 itu. Itulah hari Sabat. Jadi ingat, ayat ini sekali lagi jangan dipakai untuk menolak akan kekudusan hari Sabat. Sekali lagi, ayat ini tidak sedang membicarakan tentang peribadatan apalagi hari Sabat. Itu tidak. Tapi ini sedang membicarakan bagaimana latar belakang umat-umat Tuhan yang ada di daerah Roma pada waktu itu, yang memiliki satu pandangan bahwa hari ini lebih baik, hari ini lebih baik. Kalau mereka melakukan sesuatu hal, mereka pilih hari yang baik dulu. Sama seperti tadi yang di Jawa, melihat primbon dulu, dan di Batak kita di Sumatera melihat manjujur hari dulu, melihat hari yang baik. Tidak ada. Semua hari sama di hadapan Tuhan. Jadi inilah pengertian daripada Roma 14 ayat 5. Semoga kita bisa mengerti dan memahami itu. Tuhan memberkati kita. Salam. Haleluya.